kata gue, ini gue halu apa kagak ya, kata gue lagi nonton TV, gue makan, kan ada isinya nih, gelas ada isinya, emang bagi pas angin ada isinya. Terus gue makan, nonton TV kan, pas gue makan gelas geser, tapi gesernya tuh nggak kencang, geser ya lah paling set gitu doang, set gitu. Nah, emang lo jiwanya sebenarnya jiwa perasa gitu. Iya, Kayak thank you nih lo pakai lagi, gue agak ngeri masalahnya sama benda-benda, apalagi pemberian dari orang tua gue. sehari dikolongin setan. Dikolongin setan? Iya, kok bisa? Jadi orang gede kelihatan kakinya doang, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Bolat Waseso di dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Di dalam tema cemas gak kali ini, di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan gue tanya-tanya tentang pengalaman horornya nih. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bro. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar nih Bang? Baik-baik. Kesibukan lagi ngapain nih Bang? Konten aja sih. Konten Bang? Iya. Jadi lu punya channel nih Bang? Alhamdulillah punya. Nama channelnya apa tuh Bang? Petualang horor. Petualang horor tuh di channel lu itu ada apa aja sih Bang? Ada podcast, ada. Kalau podcast tuh baru-baru sih. Pertama gue mulai eksplorasi gitu. Explore ya? Iya. Nah teman-teman, jadi setelah menyaksikan video ini, teman-teman langsung aja nih berkunjung ke channelnya Bang Dro. Apa nama channel Bang? Petualang horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Dro supaya kalian nggak ketinggalan konten horor dari Bang Dro nih. Oke, Bang Dro. Tadi kita di belakang sempat ngobrol nih. Katanya lu pernah punya pengalaman horor nih Bang, sampai lu pernah ketemu sama sosok-sosok gaib gitu. Itu gimana sih? Gue pengen cerita, cuman gue maksudnya baru cerita ke nggak sembarang orang gitu. Maksudnya gue cerita tuh yang sekiranya gue cukup percaya gitu Bang. Dan lu juga tahu cerita itu dari gue nggak langsung kan, dari bini gue baru gue ceritain gitu kan. Gue selalu cerita ke istri gue gitu, karena kalau gue cerita ya orang gue begini adanya gitu kan, mungkin orang nggak bakal percaya juga. Kalau gue itu dari kecil tuh, kalau kata orang tua gue itu tiga jarang, terus pokoknya ya sering kesurupan lah kata nyokap gue gitu, sampai gue pun nggak sadar. Sampai akhirnya gue bisa ngeliat kayak gitu tuh SMP tuh tahun berapa ya? 2008 2009 kalau nggak salah tuh. Oke, tahan dulu Bang Dro. Iya. Jangan lanjut cerita nih. Nah, teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bang Dro nih. Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel Circle Gaib, dukung selalu channel Circle Gaib dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten horor dari Circle Gaib. Langsung aja kita masuk ke segmen cemas cerita masyarakat gaib. Oke, Bang Dro. Iya. Kayaknya lu agak nervous nih. Kayak biar enjoy kita sambil ngerokok boleh gitu? boleh. Sip. Kita bakar rokok dulu. Gua baru cerita di channel lu doang ya Bang. Oh, berarti ini pertama ya, perdana ya Bang? Iya. Wah, thank you banget nih Bang Dro nih. Makasih. Lu udah mau berbagi cerita di channel gue nih Bang. Sama-sama. Karena yang gue alamin tuh dari nggak di satu tempat, karena banyak gitu Bang yang gue alamin tuh, dari kecil terus remaja sampai dewasa sampai sekarang gue punya gitu. Masih ngerasain hal-hal horor kayak gitu? Ya masih sampai sekarang? Iya, jadi saking itunya ya biasa aja gitu. Terus lu sering gak sih nemuin penampakan kayak gitu selama hidup lu gitu? Itu pertama kali itu SMP. Gue ngeliat apa
apa ya, guling, kata gue orang jemur guling, kata gue gitu. Tapi kok apa, kan kalau guling tuh rata ya, Iya. kalau ini tuh kecil, gede, rada gede gitu, paling kecil bawahnya. Atau gue guling nggak begitu, kata gue. Pas gue jelasin, mukanya hitam. Berarti lu nyaksin tuh pocong ya? Mm-mm. Bener real pocong tuh nampakin di lu tuh? Bener. Cuma lu halusinasi pada saat itu? Gak tahu, karena gue ngerasa waktu masih kecil. Masih kecil ya? Iya, remaja lah, kita masuk remaja itu. Sampai zaman HP Asia kan, HP gue ketinggal, sendal gue ketinggal, gue langsung lari ke rumah. Itu pun sampai orang tua gue yang ngambil HP sama sendal gue, karena kan ini rumah gue kan Taman Sari tuh masih kayak pelosok gitu, masih banyak pohon-pohon dan rumah itu jarang gitu bang. Dulu mah, kalau sekarang ya udah banyak lah rumah gitu. Itu pertama kali gue ngeliat. Kalau kesurupan sih sering katanya. Dulu sampai yang katanya gue bisa ngaji, dulu gue nggak bisa ngaji. Maksudnya lancar gitu ngajinya? Jadi kata emak gue tuh, pokoknya gue nggak kenal emak gue tuh nyeritain sampai gue nangis tadi, lu nggak kenal gue, terus ceritain sama tante gue. Jadi tuh gue ada di rumah sakit, gue udah lagi di Oknam waktu itu, tipes, namanya bocah SD, tipes. Kita gimana ya, kayak sekelibatan, ntar sadar, ntar enggak, ngeblank, hitam lah pokoknya gitu, ntar sadar, ntar enggak, kayak dibilang halu tapi nyata gitu. iya, lu kayak lu ngantuk naik motor gimana sih, lu ngantuk naik motor nih, gitu, lu ngantuk naik motor, kayak lu harus ngendaliin tapi lu nggak bisa gitu, lu pengen gitu sadar tapi lu nggak bisa. Tapi kalau untuk saat ini lu masih nggak sih ngalamin kayak gitu, lu ngeliat penampakan sosok gaib kayak gitu? Ya udah biasa aja bang. Biasa aja? Iya, ya kaget mah pasti, manusia mah pasti kaget kan, apalagi bentuknya kan udah jelas gitu kan, orang apa makhluk kayak gitu. Pokoknya yang balik lagi yang tadi gue cerita tuh, nyokap gue sampai nangis karena gue nggak kenal sama dia, siapa lu gitu. Terus jadi tuh ruang Oknam itu kan gue di kelas 2 nggak sendiri tuh di ruang itu. Jadi di ruang itu tuh ada 3 tempat tidur, dan salah satu yang di Oknam itu ada bapak-bapak katanya bisa ngajiin gua, dibenerin ngajinya dia sama gua, padahal gua nggak bisa ngaji. Lu nggak sadar itu lu kesurupan kayak gitu, lu nggak sadar sama sekali? Enggak, pas ngajinya gua nggak sadar sama sekali? Enggak, pokoknya gua yang tadinya impusan di kanan, gua inget pindah ke kiri, mungkin putus kali ya, ikut cari impusannya, iya kali. Terus kalau misalnya lu nih, sekarang kan lu punya channel horor ya? Iya. Lu kan pasti otomatis ketika lu explore itu lu ngerasain kayak ada, wah kayak dia ngikutin gua gitu, sosok-sosok yang mungkin ada di belakang lu bisa ngeliat nggak sosok itu? Apa sebenarnya sebelum gue bikin channel itu, makanya gue berani bikin channel itu tuh karena gue ngerasa gue udah biasa. Sebelum gue bikin channel itu ya mungkin 70-80 lah kebuka, sampai gue pertama kali ngeliat kuntilanak rata lah, ngeliat pocong yang SMP itu kan, udah lama gak ngeliat. Terus akhirnya gue jadi gini, udah SMP gue pertama ngeliat, terus nggak lama tuh, habis itu gue nginep di suatu hotel. Itu tidur nggak lama, kayak ketiduran gitu. Gue diajak sama apa ya disebutnya ya, kayak orang Jaipong. Oh, sinden gitu. Iya, tapi pakai hijau, pakai kebaya hijau gitu. Iya. Rinding bah. Pakai selendang hijau. Gue diajak sama dia tuh, ayo ikut gitu. Gue nggak mau, tapi kayak
pokoknya terbang-terbangan lah dia tuh. Gua coba ngikut, akhirnya gua kayak berhenti, gak tahu tuh siapa yang ngeberhentiin gua. Akhirnya gua di dalam mimpi itu, gua inget banget itu gua lari di dalam mimpi itu, gua nggak jadi ikut dia. Nah gua bangun, nah pas dari situ mata batin gua tuh kayak, bukan mata batin, pokoknya lebih pekaan lah. Jadi punya jiwa perasa lah ya. Iya, semenjak itu. Tapi ketika lo pulang explore nih, otomatis kan lo kayak di rumah ngerasain wah kayaknya ada yang ikut gue nih dari lokasi itu. Lo pernah ngalamin nggak kayak gitu? Sering banget. Sampai ada feedback ke istri atau ke anak gitu biasanya? Ke anak biasanya. Pasti ya? Pasti ke anak. Makanya kan setiap gua habis explore, cuci tangan dulu, cuci muka, cuci kaki lah, wudhu. Waktu itu tuh pernah gua explore di daerah mana ya? Islamic Center, di Islamic Center tuh. Itu mah dua-duanya anak gua kena. Katanya ada yang ikut lah. Walaupun ke gua enggak, ya tapi ke anak gua jadi nangis mulu. Terus gimana ya? Matanya sayu, cengok gimana sih, kan kita namanya orang tua tahu kan apa anak tuh gimana kesehariannya gimana, tapi itu beda ya. Semenjak itu ya gue belajar lah dari explore itu, nggak ya, maksudnya sebelum masuk rumah tuh gue harus bersih badan dulu. Benar. Gitu ya. Baru gue nyapa ke anak istri gitu. Ya karena memang sejatinya emang kalau lo habis dari lokasi angker itu emang nggak boleh sih, itu yang gue tahu ya, nggak boleh lo langsung megang ke istri atau anak. Kita balik tuh paling mending ya kalau misalnya kita belum sholat ya dulu terus kita sholat, biasanya kayak gitu untuk ngebersihin diri ya kan. Nah sampai sekarang sendiri nih lu, yang gue lihat ya, lu kan tinggal nih katanya ini di rumah lu nih katanya terkesan horor banget nih. Tadi gue denger juga cerita dari istri lu tuh, katanya rumah lu tuh bener-bener horor banget, ada sosok ini, ada sosok ini. Dan apakah lu peka sama sosok itu? Peka gue. Tapi yang pertama banget gue peka itu anak kecil. Anak lo? Iya, gue sering banget, pasti merinding gue kalau itu. Sering, jadi misalkan gue itu kan gue biasa di ruang TV, kalau enggak di ya ruangan ini. Terus bini sama anak gue di kamar gitu. Emang biasa anak gue yang gede itu 3 tahun suka main HP, keluar masuk, dia suka sama gue atau gimana. Dan dia itu udah tidur pada dua-duanya. Terus gue teriak ke bini gue, "Daw, itu Dara sudah tidur," kata gue gitu. "Ngapain sih bolak-balik?" "Lah dia ini tidur," kata gitu. Itu persis banget tingginya kayak anak gue. Maksudnya kan anak gue walaupun 3 tahun udah tinggi. Kata gue, serius kamu? Serius ini tidur? Lah pas gue lihat, iya tidur. Tadi siapa ya, kata gue. Nah itu sekali. Terus pas gue mandi, kata gue, kan anak gue emang suka kayak ngeliat, namanya anak kecil lah, ngeliat air gimana. Gue mandi, emang maksudnya tuh dia itu lengket banget lah sama gue mandi. Gue buka pintunya dikit kan, emang gue setiap mandi tuh gak pernah gue tutup. Ngintip, "Kakak ngapain ngintip? Lu ngomong sama siapa ya?" Gitu ya, atau bini gue. Dara kan dianterin rumah Uti, sama Utinya gitu, dia sama nyokap gue. Tadi siapa ya, kata gue. Udah. Terus kayak gue lagi main game, nonton TV, sering banget gue ngeliat dia bolak-balik. Ya udah, akhirnya biasa aja gitu. Dan belakangan ini kalau gue rasa ada juga tuh yang pokoknya hitam gitulah, gede, bayangan, tapi nggak ada bentuk, amit-amit ya. Gue selalu bilang kalau ada kayak gitu masing-masing aja, jangan ganggu gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Pokoknya setiap gue mau sholat, ya maksudnya walaupun penampilan gue kayak gini ya gue tetap sholat, kan kewajiban. Wajib. Iya. Emang kalau sholat tahajud jarang kalau lagi bangun dong. Maksudnya kalau sholat hajat lewat jam 12 malam gue belum tidur, ya gue pasti sholat hajat. Itu pasti tuh. Ngikutin lah, kerasa lah, sampai gue gimana ya, kayak pernah lu nabrak tapi
nggak ketabrak gitu, gimana ya, kayak lu sama hordeng gitu bang, kayak lu sama hordeng nih, lu hordeng tuh nggak lu giniin, Iya. tapi lu langsung jalan gitu. Gue pernah sering kayak gitu. Oh jadi ada gesekan ya? Iya, gue nggak paham tuh kayak gitu. Sampai saat ini lo masih ngerasain? Masih sering banget. Pokoknya setiap gue mau sholat, mau sholat dan sholat tuh pasti pas gue jalan abis wudhu, tung gitu tuh. Akhirnya ya udah terbiasa. Sampai berapa hari yang lalu, kata gue, ini gue halu apa kagak ya, kata gue. Gue lagi nonton TV, gue makan. Kan ada isinya nih, gelas gitu. Gelas ada isinya. Emang pakai kipas angin, ada isinya. Terus gue makan, nonton TV kan, pas gue makan, gelas geser, tapi ngegesernya tuh nggak kenceng, geser, ya lah paling set gitu doang, set gitu ya. Tuh gue, ini apaan nih? Halu nih gue, kata gue minum, gue habisin kan airnya, gue taruh lagi, kata gue liatin tuh, sampai berapa detik. Kalau ini ngegeser kena angin, berarti gue yang halu, kata gue. Nggak geser. Dan ternyata? Nggak tahu dah gue. Cuma halusinasi lu doang berarti itu? Maksudnya nggak geser. Nggak geser lagi. Nggak geser? Enggak. Jadi stuck begitu doang? Iya. Pertama doang nggak geser pas ada airnya. Iya. Iya. Pas nggak ada airnya? Nggak geser. Jadi kan pertama geser nih. Iya. Pas ada airnya. Terus gue minum. Kata gue, pokoknya kalau ini nggak geser nih gue halu. Tadi. Nyata pas airnya habis, nggak geser pas gue perhatiin. Tetap di situ doang? Iya. Nggak kemana-mana? Nggak. Dan kalau buat mimpi lu sendiri, lu pernah nggak sih ngalamin mimpi-mimpi horor lu ketika lu pulang eksplor? Pernah. Itu yang di Tambun. Tapi gue nggak perlu nyebut lokasinya. Lokasinya karena pas gue mau ekspor pun udah dihakimi sama warga. Wah, warganya tuh udah gimana ya? Ya kita nggak boleh nyalain warga juga ya, maksudnya dihakimi lu dikepung atau lu diinterogasi sama warga setempat? Dikepung itu gue nggak boleh. Buat apa sih ekspor? Buat apa sih ekspor? Maksudnya ntar saya tanya keganggu atau gimana? Kan gue nggak manggil. Maksudnya cuma ingin tahu ya, ini tuh bekas apa, terus maksudnya kenapa bisa kosong. Kan eksplorasi gue begitu, bukan kayak yang nantang hadirin gitu, enggak. Maksudnya pengen tahu gitu, enggak yang harus dia ada gitu. Pokoknya ya begitulah. Ya intinya lu explore dengan gaya lu sendiri lah. Iya. Gitu kan, sama kayak kita explore gini. Maksudnya sama kayak kita podcast ini ya, sorry. Lu nggak bisa ngobrol secara lancar ya gitu, untuk cerita horor gitu. Dan sebenarnya pengalaman pribadi, pengalaman horor tuh banyak banget. Tadi gue denger di belakang gitu kan, tapi yang setelah gue simak, lu nggak bisa cerita horor itu secara berurutan ya. Jadi makanya gue Mas Dro ini kita ngobrol horor aja ya Dro ya. Iya. Karena memang si Dro ini ketika dia mau podcast horor, dia mau bercerita agak sedikit gugup ya, karena ini perdana juga. Lu di channel gue perdana nih. Apa ya, nervous mungkin. Nervous mana ya? Jadi gue bingung mau cerita yang mana dulu gitu. Karena memang pengalaman horor lu emang banyak banget itu. Iya. Dan nggak di satu tempat gitu. Banyak lah. Nggak pertama kali gitu. Dari kecil sampai lu sekarang ini lu masih ngalamin horor. Masih. Pertanyaan gue, kenapa nggak lu coba asah lagi gitu? Maksudnya biar lu punya kebiasaan apa gitu. Entah lu menjadi praktisi ke depannya atau jadi dukun gitu. Ya kali lu mau ngalahin si pesulap hijau itu ya kan? Nggak ada keinginan ke sana gitu. Nggak, ntar gue berantem lagi. Berarti lu ini kalau di lokasi explore itu lu nggak nantangin ya? Jadi kalau lu ketemu sama sosok, ini lu otomatis pasti cabut nih. Cabut gua. Nggak munafik lah ya? Nggak munafik, manusia lah. Ya manusiawi lah. Manusiawi. Kita ngeliat debt collector serem aja. Udah denger nih. Lagi utang ya? Oh gokil tuh. Enggak, maksudnya kita ngeliat orang yang tampilnya serem aja gimana gitu ada ya. ngedon ya. Ya apalagi ngeliat orang yang pala yang nggak ada atau yang pada mencong badannya gitu kan. Gue pernah waktu itu di Kerawang. Itu tuh pas ketiga kali ekspor apa keempat kali gitu ya. Di Kerawang. Pertama rumah itu pertama kali gue kayak
jauh nih, gue pengen langsung 2 video mumpung ada rumah gitu. Mungkin emang mental gue belum sekuat itu gitu ya. Pas rumah pertama, rumah Tionghoa, biasa sih kayak suara-suara doang, ya udah biasa lah suara, walaupun suara langkah kaki atau gimana, biasa. Terus pas di rumah itu, jadi pas di rumah kedua, kan kalau di rumah satu itu gue masuk nggak nerobos, walaupun boleh sama satpamnya, maksudnya dibukain atau gimana. Terus yang kedua itu pagernya nggak kebuka, terus sama pintunya kekunci. Kalau yang satu itu nggak kekunci. Gue udah punya feeling, kata gue, Pak, gue ngomong sama Pak, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa deh. Udah nggak apa-apa, bisa kok, sayang udah jauh-jauh gitu ya. Kan karena gue juga udah punya temen di Rengas Dengklok, jadi gue bawa nama dia lah gitu. Emang dia bilang aja mang siapa gitu ya, nggak bisa gue sebut di sini. Dia kenal, jadi mungkin pas satpam itu ngargain temen gue itu. Nggak enak kalau dia nggak pulah ngeladenin guanya. Bisa lah tuh dibengkek dikit tuh jendela, jadi gue masuk lo jendela. Oh, lu paksain nih jadinya? Iya, gue paksain, padahal gue feeling gue tuh udah bilang, jangan dah, kata gue dalam hati, jangan dah kalau nggak bisa mah. Gue juga namanya masuk ke tempat seru kan, mental gimana bang, udah mental full, makin gimana sih, namanya udah denger suara, denger apa, kan emang gue nggak yang lo bilang belajar kayak gitu lah, nggak bisa gue, maksudnya nggak bisa ngendaliin lah gitu. Terus akhirnya ya udah kebuka, ya gimana ya, namanya lu udah ayo misalkan lu main ke rumah orang udah suruh ngopi, udah diseduin kopi, udah dibukain pintu, masa lu nggak jadi masuk gitu kan. Ya udah gue masuk tuh, Assalamualaikum. Serem bang, gue kalau inget itu males sebenarnya. Lu ngeliat sosok apa gimana? Ngeliat, ngejar lu? Ngejar. Jadi pas gue masuk, dek, Assalamualaikum. Ih, merinding gue. Tuh pokoknya pas gue kan loncat tuh, dek gitu ya. Assalamualaikum, misi. Gitu. Ngerungin lu gitu? Iya. Merinding dong langsung sadar. Ini gue masih merinding. Masih kebayang ya? Masih. Gue masih merinding. Maaf gak ganggu gitu ya. Jadi tuh posisinya letter U gitu. Letter U rumah itu. Jadi gue masuk dari sini, di sini kamar, di sini ruangan lagi. Nah, gue masuk dari sini. Terus di sini tuh kayak ruang, ada bangkunya, di video gue ada di bangku-bangkunya tuh. Terus sini langsung kamar nih yang gue bilang tadi tengah. Nah, situ masih aman kan. Masih banyak foto-fotonya, barang-barangnya masih ada. Gue masuk. Jadi kan namanya letter U, di sini bisa, di sini bisa. Terus di belakang tuh dapur, kamar mandi. Gue mulai masuk ke dapur. Bau bangke tuh. Bau bangke, bau amis, segala macem dah. Bau apa? Namanya ya? Semacam anyir-anyir gitu lah ya. Bercampur bang, bau anyir, bau bangke gitu ya, bau kentang gitu. Tapi yang anehnya bau pandan. Bau pandan? Iya. Kok bisa? Gak tahu. Apa jangan-jangan di situ ada musang kali ya? Positif aja gitu kan? Apa mungkin ada musang atau lu di situ habis buang tai musang gitu kan? Gue nggak tahu. Makanya ada bau-bau pandan gitu ya kan? Kayaknya itu orang sebelum pergi bikin bolu dulu. Oh iya, bolu kukus ya. Tapi buat sosoknya sendiri lu nggak ngeliat nih, Bro? Ngeliat bau pandan. Nah, pas gua, jadi tuh kamar mandinya, ini kamar mandi, ini ruang cuci. Jadi beda dia. Ini mandi di tembok, terus ini WC. Jadi beda gitu. Terus ininya tempat nyuci baju karena di sini dia pakai kayak stapel gitu. Piring-piringnya, perabotnya masih ada. Ada jaketnya, ada handuknya. Gue masuk nih yang ke tempat BAB, bentar. Nah, gue nyender sono kan, masih merinding. Jadi tuh pas kita masuk, ini WC. Nah, jalannya ke sini. Ini ruangan 1. Nah, ini dapur gitu, letter U yang tadi gue kasih tahu.
pas gue masuk ke WC bang gede geduk gitu, kayak apa ya, kayak apa sih namanya, Dikagetin gitu modelnya. iya model dikagetin tapi dia kayak lari gitu, kayak dia turun Ngeledek dari, doang gitu. iya kayak dia turun dari apa ya, Dari tangga gitu modelnya. iya tapi nggak ada tangga, kayak dia turun dari tangga tapi nggak ada tangga, duduk gitu. Nah apaan tuh maksudnya, dengar nggak begitu kan ke penonton, kan gue lagi bikin video, pas gue lanjutin, pas gue mau masuk ke situ, astagfirullahaladzim bang, lu gimana ya, kayak oh gini nih, pada panjang, Tangannya panjang. tangannya panjang, kakinya panjang, palanya kebalik gitu, Anjir. Ngeliatin lu. melet, Ya lidahnya Allah. panjang, warna itu, Mukanya lu ngeliat nggak? mukanya nggak jelas tapi melet gitu. Ngedon dong lu. Bukan ngedon lagi, pas dia wah anjir gue masih merinding sumpah. Cabut nggak lu dari situ? Males sebenarnya gue inget itu. Karena jatuhnya tuh lu bukan jump scare ya, bener-bener langsung Bukan. ditampakin. Iya. Dia kayak gimana sih? Gerung gitu. Mau kemana lu? Ah. Gitu. Jadi pas gue mau lanjutin lagi tuh kan gue habis keluar dari WC yang tadi gue bilang. Terus, ayo guys kita lanjut guys gitu ya. Terus pas gue mau masuk ruangan itu, langsung dia kayak istilah kata mah dia apa tuh maksudnya? Mau nampakin, mau nakut-nakutin lu. Iya meletnya tuh apa? Kayak ada tujuan pokoknya tertentu gitu kayak maksudnya kalau. mau ngapain lu gitu, gimana sih kalau kita mah mau ngapain lu di sini gitu istilahnya. Gua ngeliatnya tuh langsung gue cabut ya, gua ngindungin kamera dong, gua udah gimana susah kan, yang tadinya gua gak bisa loncat naiknya susah kan, masuknya itu nggak tahu gua jadi gampang banget ketakutan kali ya, langsung Refleks lah. iya cabut. jendela lah, gua nggak ngeliat belakang lagi gini ya, soalnya gue denger dia dedek gitu ngejar, gimana sih ngejar. Tapi sampai lu pulang lu ngerasain itu. Rasain. Ngerasain. Lu diikutin sama sosok itu. Akhirnya gue ke pade gue. Oh, pade lu nih jadi orang bisa. Iya. Orang ngerti lah ya. Gue ke pade gue, diomel-omelin. Diomelinnya karena? Ngapain lu main-main ke tempat kayak gitu? Karena kan pade gue nggak tahu. Oh, pade lu jadi nggak tahu lu punya channel horor nih. Iya. Lagi konsepnya explore gitu ya kan. Akhirnya gue cerita kalau gue kontennya begini, ngapain lu udah punya anak, udah punya istri, bahaya gitu. Emang yang tadi dibilang bahaya, takut ikut ke anak ke istri gitu, apalagi kalau buat temen bisa aja ikut ke temen lu gitu. Berarti pade lu orang bisa ya. Nah, lu kenapa nggak minta sama pade lu nih? Kan lu kan mau explore buat jagain lu ketika lu di lokasi gitu. Lu pernah minta nggak sama pade lu kayak gitu? Dia udah ngomel sih. Jadi ngomel gimana maksudnya? Gimana ya, dia Lu nggak dibolehin tapi lu maksain gitu? Iya, maksudnya tuh ngomelnya bukan ngomel karena kesel atau apa, mungkin karena kayak orang tua ngomelin anak gitu, sayang gitu mungkin. Melindungin lah ya. Iya, karena kan kakaknya nyokap gua, jadi tuh kayak ya dia nggak mau lah ponakannya kenapa-napa, gua paham. Diprotek lah jadi seperti itu ya. Akhirnya gua dikasih tasbih. Tasbih? Iya, ujuk-ujuk. Apa tiba-tiba kayak, bro ke rumah sini gitu. Padahal gua nggak minta. Dan tasbihnya sama lo? Iya. Lo gunain atau? Kata dia tuh, udah pakai aja. Kalau emang kamu serius mau YouTube, mau ke tempat-tempat gitu, pakai katanya gitu. Sampai saat ini tasbihnya masih lo pakai? Masih. Atau ada sekarang sama lo? Ada nih. Boleh nggak gue pegang doang sih? Ih gila guys, tasbih nih. Gue padahal ini pegangan lo nih asli nih. Apa ya? Kita kan percaya ke Allah. Maksudnya ya
kayak kita megang amanat aja gitu. Oh Tetep iya gua iya. percaya ke Allah. Ini jatuhnya tasbih ini bukan buat musyrik ya, jatuhnya buat Bukan. ngelindungin diri lah dari hal-hal gaib kayak gitu buat lu Kayak- pribadi ya. Kayak kita dapat amanah sama orang tua gimana sih, pakai kalau mau apa pakai ini, kalau mau apa pakai ini. Ada gitu. caranya gitu, ada tata Iya. caranya gitu ya. Tapi selama lu ekspor lu pakai ini lu ngerasain aman gitu. Tapi gua sama aja. Sama aja ya. Bukan sama aja, maksudnya gua nggak bisa bedain. Karena Iya. emang lu jiwanya sebenarnya jiwa perasa gitu. Iya. Kayak thank you nih lu pakai lagi, gua agak ngeri masalahnya. Sama benda-benda apalagi pemberian dari orang tua gua. Iya, kayak gua tuh bukan percaya ke tasbih, jadi kayak gimana ya, kayak dulu kan kita masih kecil. Tong, lu kalau ini pakai ini, lu kalau ini pakai ini, kita kan ya anak 90-an kayak kita ya dapat amanah nurut, Paham lah nurut ya. aja lo bang, gitu. Bukan maksudnya gue percaya kayak gini. Ya istilahnya apapun yang dibicarakan sama orang tua itu adalah pituah gitu Iya, ya kan. amanat gue Iya. katanya kayak gitu. Jadi biar nggak ada feedback ke kita. Gitu. Nah sekarang nih lu udah punya anak berapa? Dua. Lu yakin gak sih suatu saat nanti salah satu dari anak lu itu bakalan nurunin kayak lu? Dan ada potensi di mereka nggak Ada. selama lu tinggal bareng anak dan istri lu gitu? Ada. Anak Tapi yang yang keberapa tuh? lebih perasa yang yang bontot. Oh yang kecil, usia Iya. berapa tahun? Setahun itu udah ketawa-tawa sendiri, nunjuk-nunjuk. Oh jadi dia udah peka. Udah, Lu gimana tuh responnya? biarinin aja. Bingung gue sih mana. Maksudnya ya udahlah, gue selalu bilang masing-masing jangan ganggu, gitu aja gue bilangnya. Kalau gue lihat pribadi juga kayaknya keluarga lu ini terkesan keluarga horor. Serius, gue bilang keluarga horor. Gue lihat dari istri lu yang peka sama hal gaib, dan lu juga pernah punya rasa peka itu ketika lu masih kecil dan dewasa itu hilang. Tapi lu masih ngerasain lah hal gaib seperti itu ya. Dan sampai pada akhirnya lu tinggal di salah satu rumah yang bener-bener terkesan horor banget. Dan Deket lu- keramat. emang ada keramat di sini? Deket keramat itu. Gue juga nggak paham kenapa gue bisa deket keramat ini. Dan silsilah rumah ini lu tahu nggak dulunya bekas apa gitu? Nggak tahu. Bekas pemakaman kah atau bekas? Gue nggak tahu. Berarti lu di rumah ini tuh lu harus tinggal nempatin aja. Iya, ya senyamannya aja. Gitu. Rumah dari orang tua atau? Orang tua sih nyaman aja gitu. Dan untuk kedepannya sendiri nih, lu kan ya sekarang nih lu apalagi udah mau menjajaki ke podcast horor. Lu bakal konsisten channel lu nih di mana nih? Podcast atau di Explore? Atau memang podcast sama Explore itu tetap berjalan? Kayaknya berjalan sih dua-duanya. Dua-duanya tetap berjalan ya. Tapi pada gue bilang kalau bisa jangan sering-sering ke tempat kayak gitu. Berarti lu lebih memilih podcast horor dong. Iya, Kalau kayak gitu. Belum memilih sih sebenarnya, sekarang mah masih kayak dipertimbangkan bang. Oh masih di gambling lah ya. Iya, soalnya gimana ya? Soalnya kan gua awal mula start di situ. Di Explore. Iya, dan kalau soal menjamu kayak gini sama kayak nanya-nanya kayak gini tuh gak kayak nespers gitu. Makanya lu serahin ke Putri nih, istri lu. Iya. Oh berarti lu fokus ke Explore nih untuk saat ini. Iya, mungkin Jadi di podcastnya istri lu. Mungkin seiring berjalannya waktu gue bisa lah belajar. Ya pastilah. Iya. Ya intinya kalau kita sama-sama mau berjuang dan berkembang gitu. Ya itu sih pesan gue ya gitu. Maksudnya kayak kita harus tekunin gitu. Itu yang gue tahu. Makanya kan pertama gue ketemu sama lu, gue nanya-nanya gitu. Soalnya bukan suka nantang ya. Apa? Gue tuh suka bingung ini halu apa kagak gitu bang. Karena lu pikirnya tuh ya kayak orang explore itu rata-rata banyak settingan gitu ya. Iya. Tapi lu sekarang terjun sendiri, lu Iya. ngalamin seperti itu. Karena kan gue suka film setan juga. Mikirnya ya kalau setan ya bohongan kali. Iya, lu pikirnya nggak ada. Iya. Tapi teman-teman Circle Gaib, pertama kali gue ngeliat channelnya Dro ini ketika dia explore itu emang menurut gue pribadi bajingan. Kenapa gue bilang bajingan? Dia nih anaknya kayak gini slengian. Tadi aja gue tanya ketika lu punya cerita horor nggak? Gue mau tukeran cerita horor sama lu. Gue punya bang cerita horor. Tapi gue nggak bisa ngobrol panjang lebar bang tentang cerita horor gue karena banyak.
saking banyaknya dan nggak ketampung sama lu gitu. Itu gokil sih. Nanti lu kalau buat teman-teman yang kepo nih, boleh lu mampir aja ke channelnya Sidro nih. Apa nama channelnya? Petualang horor. Oke, sebelum gua Nah, sorry. Itulah kenapa petualang horor. maksudnya? Karena kan hidup itu petualangan. Ya gue ngerasain horor terus. Oh, jadi lu bikin channel itu petualangan horor Petualang horor. karena lu semasa hidup lu ngalamin hal yang horor terus. Iya, walaupun ya gue bocahnya suka bercanda selengean gitu. Yang kayak gue bilang sama lu, gue kalau cerita paling ke bini gue, ke orang tua gue, ya orang-orang yang bisa ngedenger gue lah. Kalau ke orang tongkrongan atau bocah-bocah main, mana percaya sama gue kayak gini. Selengean gitu ya. Iya. Emang dari awal gua kenal Dro ini, gua ngeliat sikapnya dia, kayaknya dia anak punya cerita horor, pasti punya pengalaman pribadi, tapi dia nggak bisa ditumpahkan ceritanya gitu. Maksudnya dia itu lebih introvert, benar nggak sih sebenarnya? Buat bercerita tuh lu agak enggan gitu. Gak pede sih. Iya, lebih nggak pede kayak gitu kan. Takut kayak orang bilang, apa sih lu aja begitu, mana mungkin Cerita lu halu gitu iya. ya kan, hidup lu aja selengean. Iya, gua makanya bilang kan sama lu, itu halu apa enggak? Yang tadi gue sampai bilang gelas gue kosongin ternyata nggak geser. Gue halu apa enggak sih gitu. Gitu. Terus pernah sekali, gue kan sering tuh dengar cerita orang. Sorry ya, ada apa kalau motong lu, ada motong lu gitu tadi ngomong. Gue sering dengar orang tuh kalau di Cipularang serem. Itu serem dalam hati, masa iya. Gue ngalamin, gue sampai berhenti di tiga rest area karena gue ngantuk habis ngeliat setan. Gue ngeliat kuntilanak itu. Kenapa ya setiap gue cerita merinding. Gue ngeliat kuntilanak mau nyebrang bang. Kalau gue berhenti itu gue nabrak. Kalau gue ngebanting itu gue nabrak. Udah gue tabrak aja. Pas habis itu gue ngantuk banget. Gue bawa adik ipar abis dari Bandung. Gue bawa adik ipar gue bawa bini gue belum terlalu lancar kan di tol. Gue mau gantiannya gimana? Ya udah, akhirnya tuh gue yang dari Bandung ke Bekasi cuma 2 jam. Jadi lama banget itu, dari sore sampai malam ya, karena gue ngantuk habis nabrak itu. Sumpah lu kayak lebih kayak diklonin bini. Jadi lu dibilang halu tapi nyata gitu ya. Iya, gue makanya gue nggak cerita tuh begitu. Sebenarnya nggak cerita ke orang banyak lah gitu, maksudnya biasanya sebelum gue nikah pasti gue cerita ke orang tua gue yang paham gue gitu. Mah, aku habis begini gitu. Kayak gue habis pulang main malam, gue pernah lihat di Taman Sari dikolongin setan. Dikolongin setan? Iya. Kok bisa? Jadi orang gede kelihatan kakinya doang, gimana sih? Posisi lu dalam mobil nih? Enggak, itu motor. Oh, motor. Pulang main, gue belum nikah. Apa ya? Kayak buto hijau gitu. Tinggi banget bang. Ya, kayak gue lewatin terowongan gitu, kayak pas gue itu kan gue apal ya jalan itu dari rumah temen gue. Pas gue lewatin, ini kok ada terowongan bilang. Pas gue bilang, astagfirullahaladzim, lembut langsung gue. Lu ngeliat nyata itu sosok itu? Nyata, gue cerita ke orang tua gue doang. Lu nggak cerita ke orang lain lagi? Orang cerita ke temen gue malah ditawain. Posisi lu udah nikah atau gimana? Udah nikah, udah punya anak? Iya, terus emang di situ ya emang terkenal kayak gitu, pasti. Selama lu lewat situ, apa lu baru lewat situ? Sorry. Pokoknya sekali itu, sering gue sekali itu doang, iya. Sering lewat, tapi lu baru kali itu doang nemuin. Pokoknya apa yang gue raguin pasti kenyataan lah ya. Iya, kayak gue dengar cerita itu pun gue dengar ya, namanya di kampung nongkrong pun suka ada bapak-bapak kan ya, ngopi bareng gitu. Di ini suka ada itu, di ini suka ada apa gitu ya. Bukan mulut gue yang ngomong,
kayak di hati gue tuh iya bener nggak sih gitu? iya kayak orang yang di Cipularang cerita lihat kuntilanak bener nggak sih pas gue lewat benar gitu pokoknya gue raguin pasti gue lihat. Oke, Bro. Kali kayaknya sampai sini aja kali ya kita cerita-cerita horor. Next kita bakalan ada cerita-cerita horor lagi kali ya, Bro ya. Boleh. Oke, teman-teman, sebelum gue tutup video kali ini, gue ingetin lagi sama teman-teman untuk mampir ke channelnya Dro. Nama channel apa, Bro? Tualang horor. Tualang Horor. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya Dro semangat nih membuat konten-konten eksplorasi ataupun podcast horor. Dan gue juga nggak lupa ngingetin juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel Circle Gaib. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Dari gue pamit undur diri. Terima kasih Bro udah mau cerita di channel gue. Dari gue itu aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.